Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kalau Bapak tanyakan seperti itu, jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, kita ulang ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, luar biasa sekali. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca doa. Ketua kelas tolong dipimpin untuk membaca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidina ilma warzuqna fahman. Amin. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya akan Bapak absen ya. Yang hadir bilang nanti hadir. Ali Warman. Hadir ya. Naimatus Sakdia enggak hadir ya. Oh ya, sakit ya. Ya, kita doakan teman kita cepat sembuh supaya bisa belajar bersama kita kembali. Ya, selanjutnya Siti Khadijah hadir ya. Terima kasih, sudah pas ya, semuanya 20 orang. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu beriman kepada hari akhir. Sekarang mari kita amati gambar ini. Gambar ini ada apa aja? Ada gambar api, ya. Ada gambar Dajjal, ya. Seterusnya kita akan membahas tentang apa saja yang akan dipelajari tentang materi beriman kepada hari akhir ini. Yang pertama ada pengertian hari akhir, kemudian yang kedua ada dalil hukum, kemudian yang ketiga ada nama-nama hari akhir, yang keempat ada macam-macam hari akhir serta tanda-tandanya, kemudian yang kelima fase-fase hari akhir, yang keenam hikmah beriman kepada hari akhir, kemudian yang ketujuh adalah perilaku mulia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hari akhir. Ada yang tahu anak-anak Bapak tentang apa itu kira-kira yang disebut dengan hari akhir? Yaitu bahwasanya hari akhir itu menurut bahasa disebut juga dengan hari penghabisan. Kemudian selain itu disebut juga dia dengan hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Selanjutnya anak-anak Bapak akan ada video yang akan kita tonton ya. Nah, silakan ditonton dan disaksikan dengan baik ya. Ini adalah video ilustrasi tentang gambaran hari akhir di mana semuanya akan hancur. Ya, jadi tadi sudah kita tonton, sudah kita saksikan betapa dahsyatnya ya apa yang terjadi nanti di hari kiamat itu. Luar biasa sekali tentang huru-hara yang terjadi pada hari kiamat itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil terjadinya hari kiamat itu seperti apa. Siapa yang membaca tentang dalilnya? Iya, terima kasih ya yang sudah membaca. Nah, jadi surah Al-A'raf ayat 187 kira-kira maksudnya adalah mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya hari kiamat itu
Tidak diketahui oleh siapapun kapan waktu terjadinya. Kapan masa, hari, jam, dan tahunnya, tidak seorang makhluk pun yang tahu. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang nama-nama hari akhir. Jadi nama-nama hari akhir itu diantaranya adalah yang pertama Yaumul Ba'ats, artinya adalah hari kebangkitan. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Yang ketiga Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Yang keempat adalah Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Kemudian As-Sa'ah, hari yang menentukan. Kemudian Yaumut Tanad, artinya adalah hari saling memanggil. Kemudian Yaumul Fas, artinya hari pemisahan ataupun hari keputusan. Jadi itulah diantara nama-nama hari akhir yang kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi kita akan membahas mengenai macam-macam hari akhir. Jadi secara garis besar bahwasanya hari kiamat itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu kiamat sukro, kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sukro itu disebut juga dengan kiamat kecil. Maksudnya adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk makhluk manusia yang bersifat lokal dan individual. Sedangkan kiamat kubro ataupun kiamat besar adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 1 sampai ayat. Sampai di sini paham tentang macam-macam hari akhir? Iya, terima kasih. Jadi anak-anak bapak sekalian, bahwa sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut dengan alam barzakh. Kemudian timbul pertanyaan mungkin dalam hati kita, apa sih Pak yang disebut dengan alam barzakh? Jadi alam barzakh itu adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang jahat, mereka yang zalim, mereka yang cenderung melakukan maksiat selama hidup di dunia ini, maka akan diperlihatkan kepada mereka tentang neraka dan siksanya. Nah, jadi luar biasa sekali apa yang terjadi di alam barzakh ini. Sampai di sini paham anak-anak Bapak? Ada yang perlu ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Pintar. Berikutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat sugro ataupun kiamat kecil. Nah, jadi di antara tanda-tanda kiamat kecil itu adalah manusia saling bermegah-megahan mendirikan masjid. Terjadinya banyak pembunuhan. Waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Kebodohan yang merajalela. Banyak orang yang minum minuman keras. Seterusnya, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Dan inilah beberapa tanda tentang kiamat sukro. Jadi beberapa tanda ini di zaman sekarang ini sudah dapat kita saksikan dan sudah benar-benar terjadi. Jadi hati-hatilah kita. Selanjutnya anak-anak Bapak, ada tanda-tanda kiamat kubro ataupun kiamat besar. Di antaranya adalah kabut asap atau dukhon. Jadi ini terjadi selama 40 hari 40 malam. Kemudian turunnya Dajjal. Kemudian turunnya Isa bin Maryam. Kemudian tenggelamnya seluruh daratan bumi di sebelah timur. Nah, ini meliputi bagian timur seperti Asia, Indonesia, Filipina, dan seterusnya. Kemudian daratan negara bagian barat juga akan tenggelam. Nah, ini juga meliputi bagian Eropa, Amerika, dan seterusnya.
Itulah tanda-tanda akhir kiamat kubro atau kiamat besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase-fase hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, kemudian yang kedua Yaumul Hasar, kemudian yang ketiga adalah buku catatan, kemudian yang terakhir adalah balasan perbuatan buruk dengan neraka. Nah, kemudian penjelasannya adalah bahwa Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan manusia dari kuburnya. Kemudian yang kedua Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasar, artinya hari berkumpulnya semua manusia di padang mahsyar di hadapan Allah setelah kebangkitan mereka dari kubur. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah Yaumul Hisab, artinya adalah hari perhitungan amal baik dan amal buruk manusia. Kemudian yang kelima adalah Yaumul Mizan, artinya setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Nah, jadi di Yaumul Mizan ini nanti akan ditimbang segala amal perbuatan manusia dengan seadil-adilnya. Tidak ada nanti yang curang, semuanya akan ditimbang dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pasti akan muncul tentang apa sih hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, jadi rupanya ada hikmahnya kita beriman kepada hari akhir. Jadi hikmah beriman kepada hari akhir, pasti kita akan senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang ketiga, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Nah, jadi ini beberapa hikmah daripada beriman kepada hari akhir. Dan pokok bahasan kita yang terakhir adalah menerapkan perilaku mulia. Nah, jadi yang pertama adalah menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntutan agama. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur dan sikap sombong dari dalam diri manusia. Nah, jadi pembahasan hari ini Bapak cukupkan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, di sini ada soal evaluasi yang akan Bapak bagikan, dan ini nanti dikerjakan di rumah bersama orang tua ya. Dibaca petunjuk pengerjaan soalnya. Ini akan Bapak kumpulkan minggu depan. Jangan lupa menulis nama, kemudian nomor absen. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama bahwa hari kiamat pasti terjadi dan hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya. Kemudian yang kedua, nama lain hari kiamat itu ada Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyar. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat kecil yaitu ilmu agama lenyap di muka bumi. Banyak terjadi bencana alam, wanita lebih banyak dari laki-laki. Kemudian yang keempat, tanda-tanda kiamat besar yaitu munculnya asap dari timur dan barat, rusaknya Ka'bah. Nah, jadi untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar kembali masih yang berkaitan dengan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, jadi dibaca-baca di rumah ya, dipelajari bersama orang tua. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa penutup majelis yang dipimpin oleh ketua kelas yaitu Ali Warman. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Amin.